Metodologi studi Islam. Pada subbab yang pertama kita akan belajar mengenai pengantar metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, Islam sebagai doktrin Tuhan, yang mana kebenarannya diakui para mu'allaf adalah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya, yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam keterkaitannya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka. Yang ketiga yaitu karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Karena selain hamdul minallah, Islam juga mengharuskan umatnya untuk memiliki hamdul minannas yang baik, terkhusus sesama kaum muslimin. Selanjutnya yaitu aspek-aspek metodologi studi Islam. Di sini terdapat 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek sasaran keagamaan, yang mana dalam kerangka ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerai dari teks dan konteks. Yang kedua yaitu aspek sasaran keilmuan, yang mana studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Selanjutnya yaitu pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang, mulai dari masa Rasulullah SAW, berlanjut pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berlanjut lagi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, berlanjut lagi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, dan berlanjut lagi pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pada subbab yang kedua kita akan belajar mengenai Islam dan studi agama. Islam secara bahasa artinya yaitu tunduk, sedangkan menurut istilah yaitu agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu universalisme Islam. Kata universal ini dapat berarti konsep umum yang dapat diterapkan pada kenyataan. Misalnya konsep kemanusiaan yang dapat diterapkan pada setiap manusia, seperti status sosial, warna kulit, ras, dan agamanya. Maksud universalisme dalam Islam adalah umat Islam itu utuh dan merupakan satu kesatuan walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa. Islam sebagai jalan tengah, yang mana pada bagian ini dijelaskan bahwasanya Islam telah terbukti menjadi kekuatan rohani yang dapat mengubah dunia, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh agama-agama lainnya. Ia merupakan kekuatan rohani yang paling besar membawa peradaban dan juga memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menimpa dunia. Selanjutnya yaitu agama dan peradaban umat manusia. Andaikan suatu bangsa berlangsung tanpa percaya kepada Tuhan, perasaan dan bentuk materialisme macam apa yang akan menggantikannya? Sudah dapat dipastikan bahwa materialisme akan melahirkan semangat mementingkan diri sendiri apabila sanksi agama tidak ada. Umat manusia berangsur-angsur akan tenggelam dalam kepuasan dan kebiadaban. Memang kenyataannya peradaban umat manusia dewasa ini didasarkan pada agama. Marilah meneliti kembali sejarah bangsa-bangsa agar kita mengetahui bahwa apabila suatu bangsa mulai runtuh, dorongan agama timbul untuk mencegah kehancuran.
Selanjutnya yaitu Islam menyatukan bangsa-bangsa. Apabila persatuan itu merupakan dasar bagi kebudayaan umat manusia, tanpa persatuan, kebudayaan tidak akan timbul. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, tetapi menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini. Islam bukan hanya mengakui persamaan hak manusia, baik sipil maupun politik, tetapi juga hak-hak rohanian. Selanjutnya pada subbab yang ketiga kita akan belajar mengenai urgensi dan tujuan studi Islam. Selanjutnya yaitu urgensi studi Islam. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis. Dalam posisi problematis itu, jika mereka hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran, maka berarti mereka mengalami kemandekan intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram. Di sisi lain, jika mereka melakukan usaha pembaruan dan pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran Islam, maka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran Islam yang dianggapnya sudah matang dan sempurna. Melalui pendekatan yang rasional objektif, studi Islam diharapkan memberikan alternatif pemecahan masalah atau jalan keluar dari kondisi yang problematis tersebut. Selanjutnya yaitu manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Hanya dengan ilmu dan iman sajalah tugas kekhalifahan dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluknya. Tanpa iman akal berjalan sendirian, sehingga akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan itu akan membahayakan manusia dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu tujuan studi Islam. Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa itu hakikatnya dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli serta bagaimana penjabarannya dalam perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Selanjutnya pada subbab yang keempat kita akan belajar mengenai pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan itu sendiri berarti suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan teologis, yang mana pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi. Dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologi. Dalam studi Islam, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalah. Yang keempat yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. Yang kelima yaitu pendekatan historis. Dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Yang keenam yaitu pendekatan kebudayaan.
Kebudayaan dapat digunakan untuk memahami Islam yang terdapat pada tataran empiris atau Islam yang tampil dalam bentuk formal sebagai gejala masyarakat. Yang ketujuh yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan psikologis dalam studi Islam mempunyai peran signifikan untuk menjelaskan gejala-gejala lahiriah orang beragama. Berbekal teori-teori psikologi akan mudah mengetahui tingkat keagamaan yang difahami, dihayati, dan diamalkan seseorang. Dan yang terakhir yaitu pendekatan interdisipliner, yang mana merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu.